Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana aparat melakukan penggerbekan ke sebuah tempat karaoke di wilayah Tangerang Selatan. Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan razia sebuah tempat hiburan malam yang berada di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Tempat hiburan malam ini ditengarai melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Tak dinyana, karaoke Venesia yang kerap ramai pengunjung ini ternyata sudah beroperasi sejak bulan Juni lalu. Meski sebelumnya petugas Satpol PP sudah berupaya melakukan penindakan dan penutupan, namun tak bergeming. Saat penggerebekan, aparat berwajib memeriksa seluruh sudut karaoke eksklusif ini. Sebanyak 53 orang diamankan tim Bareskrim Polri, di mana 47 orang diantaranya wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan juga fakta bahwa tempat hiburan ini menyediakan juga layanan esek-esek dengan tarif bervariasi dari 1,2 juta hingga 3 juta rupiah. Hasil daripada kegiatan tersebut, kita mengamankan sebanyak 53 orang, 47 orang sebagai saksi, dan 6 orang yang akan menjadi tersangka. Oleh karena itu, penyelidikan akan kita kembangkan kembali untuk melihat apakah ada yang lain di belakang itu. Pasal yang dikenakan adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Jadi modusnya itu seperti penyamaran. Dari luar terlihat gelap, tetapi di dalam mobil parkir di bawah, di basement, dan kemudian ada 15 kamar dan semuanya penuh. Dan itu sudah beroperasi sejak mulai bulan Juni. Oleh karena itu nanti kita lagi mendalami lagi. Penggerebekan yang dilakukan polisi seakan membuka tabir praktik lancung tempat hiburan ini. Tak hanya bersalah karena menyediakan layanan prostitusi, namun juga karena melanggar aturan PSBB yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah. Ya pemirsa, ternyata di tengah kondisi pandemi seperti ini, apa yang dikhawatirkan terjadi, bahwa peristiwa kriminal ini marak di masyarakat kita. Mulai dari geliat prostitusi di tengah pandemi yang tadi Anda saksikan sebelumnya, atau yang sebelumnya mengenai aksi pengeroyokan yang terjadi di Solo. Saya akan bahas di malam hari ini aksi-aksi kriminalitas yang makin meningkat di tengah pandemi. Sudah ada di sini Pak Thomas Sunaryo. Selamat malam Pak Thomas. Nah, pertama kita mau bahas mengenai geliat prostitusi, ternyata tidak pernah padam ya. Tapi sebenarnya kenapa ini memang tidak serta-merta akan berhenti, mengingat ini kan kondisinya gawat darurat di tengah pandemi. Harusnya kontak fisik, pertemuan, apalagi ini juga esek-esek ya. Ini tapi ternyata tidak memutus mata rantai dari bisnis haram tersebut. Bagaimana? Kalau kita lihat itu sebagai fenomena sosial ya, prostitusi itu bisa dibilang juga semacam profesi tertua ya ini. Nah, kalau dikatakan itu sebagai katakanlah kejahatan atau pelanggaran hukum, itu merupakan kejahatan yang dibutuhkan ya, karena ada konsumennya. Nah, kemudian itu juga merupakan suatu kejahatan terorganisasi. Ya, itu ada organisasinya lah yang teratur. Bahkan sudah menjadi internasional, kejahatan internasional, human trafficking. Bisa perempuan ya khususnya itu dijual ke luar negeri, katakanlah dijual tanda petik untuk menjadi PSK. Jadi memang ini susah sekali diberantas, hanya bisa dikurangi ya. Bahkan kalau kita lihat waktu masa lampau itu di DKI khususnya, kan oleh Gubernur Ali Sadikin dibuat semacam lokalisasi ya. Nah, itu waktu itu sesuai dengan kondisi waktu itu untuk mengurangi bahwa Jakarta ini kok kotor ya. Kalau nggak salah itu dilakukan penelitian dulu, ada 60 atau 70 tempat praktek-praktek prostitusi yang di jalan-jalan. Nah, lalu dibuatlah tempat lokalisasi itu. Nah, Pak, kalau misalnya bisnis seperti ini dikatakan tidak pernah padam, mau apapun kondisinya, meskipun sekarang kita sedang fight atau bertarung dengan virus corona, ini berarti aparatnya juga malas melakukan razia, karena kan ini kan razia terungkap ketika razia PSBB, bukan razia prostitusi. Ya itu
kalau prostitusinya kan mungkin sudah berlangsung terus ya. Hanya sementara barangkali karena ditutup, karena PSBB, ya berhenti sementara. Tapi ketika dibuka ya sejajar saja masuk lagi itu prostitusinya. Jadi mungkin ada dua yang pelanggaran ya. Barangkali pelanggaran PSBB ya, barangkali tidak memakai masker ya. Yang kedua kebetulan kok ada esek-eseknya juga. Nah ini jadi dua problem yang sekarang terjadi di sekarang lagi muncul seperti yang dikabarkan tadi. Jadi sebenarnya di tengah pandemi seperti ini keinginan untuk para pengguna jasa hiburan malam seperti ini, prostitusi pun tetap ada, tidak mengkhawatirkan mengenai kondisi pandemi seperti ini. Saya kira kalau kita bicara pandemi ini kan masyarakat kita ini juga nggak jelas ya. Karena pertama itu dikatakan bahwa Indonesia aman yang ini, tapi terkena juga ya. Yang kedua masyarakat kita nggak tahu apa yang disebut dengan new normal ya, seakan-akan wah sudah normal saja, jadi seakan-akan malah disuruh ayo kita keluar semua dari rumah ya, termasuk yang tadi itu kesempatannya sekarang ini gitu. Oke, kalau Bapak melihat ini kan salah satu kasus yang digerebek berhasil, mudah-mudahan ini tidak dibuka lagi setelah kemudian izinnya dicabut atau apalah istilahnya. Betul. Tapi di daerah lain masih banyak nggak sih kasus seperti ini? Cuma tidak terlihat saja, tidak tertangkap, tidak terungkap, Pak Thomas? Ya ada, kan ini sekarang dari dulu pun ada ya, kan sekarang juga rumah-rumah seperti panti pijat, kafe, itu kan di kota-kota kecil pun ada. Nah, prostitusi itu tidak gamblang terbuka ya, tapi ya secara tahu sama tahu lah tertutup, tapi ada orang yang bisa menghubungkan ya. Nah, bahkan waktu saya ke Aceh ya, kan saya pikir di sana nggak ada ya, tapi kebetulan sama orang sana ya, tentara itu, Pak kalau Bapak mau saya antar gitu ya. Ya itu saja, jadi di mana-mana itu gejala umum gitu. Oke. Nah, salah satu yang juga disoroti kalau Bapak lihat ini videonya, ini kan tempatnya eksklusif Pak. Ya. Banyak mobil-mobil mewah parkir di depan tempat hiburan tersebut. Betul. Ini bahwa prostitusi ini juga pelanggannya adalah menengah ke atas. Ada kelas-kelasnya juga. Ada yang kelas jalanan, ya, ada yang menengah, ada yang high class gitu. Jadi ya tergantung bisnisnya gitu. Itu ada pengaturannya sendiri ya untuk kelas yang tinggi. Nah, selain itu juga Pak, tidak hanya mengenai prostitusi, tapi juga peristiwa kriminal lain juga memang marak, mulai dari pembunuhan bahkan juga pengeroyokan. Nanti kita akan bahas Pak, apakah memang karena kondisi seperti ini masyarakat sudah dalam kebuntuan, tingkat stres yang tinggi, pendapatannya tidak ada sehingga kemudian ini malah makin tinggi kriminalitas. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada pemerhati sosial Kang Maman yang sudah tersambung di sini. Kang Maman. Malam Caca. Ya, nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak dengan Kang Maman ya, karena ini miris di tengah pandemi, ternyata bisnis prostitusi ini masih tetap hidup. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.